Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizwaldi, STMM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen dengan kode mata kuliah MNJ 1.62.6002 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep, penerapan, dan pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi. Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar sistem informasi, peran strategik sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, pengolahan data, aplikasi sistem informasi dalam berbagai fungsi bisnis, keamanan informasi, hingga sistem informasi global. Mata kuliah ini dirancang menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Dalam implementasinya, saya menerapkan case method sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep sistem informasi manajemen, tetapi juga mampu menganalisis berbagai permasalahan nyata dan memberikan alternatif solusi berdasarkan teori serta praktik yang relevan. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen berkontribusi terhadap pencapaian-capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi manajemen, yaitu CPL 1 tentang pembentukan karakter yang baik, CPL 2 mengenai kemampuan mengimplementasikan teori manajemen secara efektif, CPL 3 mengenai kemampuan berkomunikasi secara efektif, CPL 4 mengenai kemampuan menggunakan teknologi informasi secara tepat, serta CPL 6 mengenai kemampuan memecahkan masalah bisnis secara tepat. Untuk mendukung pencapaian CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Mahasiswa mampu memahami kebutuhan sistem informasi perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi proses bisnis. 2. Mahasiswa mampu memahami peran dan jenis sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi infrastruktur teknologi pendukung sistem informasi perusahaan. 4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan serta tindakan pengamanan sistem informasi perusahaan. 5. Mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan sistem informasi pada bisnis berskala global. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pertemuan ketiga dengan materi peran strategik sistem informasi. Materi ini mendukung pencapaian CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu memahami peran dan jenis sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sistem informasi berperan dalam berbagai perspektif organisasi untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment atau disingkat dengan DIA. Pada tahap Delivery, materi disampaikan melalui presentasi interaktif, ilustrasi kasus, dan pemanfaatan media pembelajaran digital agar mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif. Pada tahap Interaction, mahasiswa didorong untuk aktif melalui diskusi, tanya jawab, presentasi kelompok, dan analisis studi kasus sehingga tercipta pembelajaran yang kolaboratif, komunikatif, dan berpusat pada mahasiswa. Selanjutnya, pada tahap asesmen, saya melakukan penilaian melalui kuis, tugas individu, presentasi, serta penyelesaian studi kasus untuk mengukur ketercapaian-capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan merupakan kombinasi antara ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, case method, problem solving, dan presentasi serta penugasan. Sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu berpikir kritis, berkolaborasi, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi. Selain itu, saya juga memanfaatkan berbagai buku ajar utama dan artikel ilmiah terkini sebagai referensi pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mendapatkan wawasan mengenai perkembangan
dan penerapan sistem informasi manajemen dalam menghadapi tantangan transformasi digital di dunia bisnis. Berikut adalah implementasi proses pembelajaran yang saya laksanakan bersama mahasiswa pada pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi peran strategik Sistem Informasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga dari Sistem Informasi Manajemen, kita akan melanjutkan beberapa materi ke depannya. Tetapi sebelum melanjutkan materi kita akan mengambil absen. Silahkan dibuka aplikasi MyUMP-nya sekarang. Sudah ada pertemuan ketiga, silahkan diisi absennya. Bapak kasih waktu 10 detik. Oke, baik. Aplikasi sudah diisi absennya semuanya? Baik. Yang hadir hari ini alhamdulillah sudah lumayan banyak dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang konsep dasar dan sistem. Itu bagaimana sebuah sistem terbentuk oleh data dan informasi. Data itu merupakan kumpulan-kumpulan angka-angka ataupun bentuk penjualan yang masih belum ada artinya. Setelah kita olah menggunakan Microsoft Excel dan lain-lain, akhirnya menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk mengenai peran strategik sistem informasi dalam bisnis. Peran strategik. Ketika ada strategik dibahas, kita akan melihat sebuah capaian di masa yang akan datang. Strategis. Anda nanti akan menjadi apa dalam 5 tahun atau 10 tahun lagi. Saya seorang manajer, apa yang akan saya lakukan dalam jangka waktu 10 tahun lagi? Itu pikirannya bukan you only live once. Tahu istilah itu ya? You only live once, YOLO. Pernah Anda dengar istilah YOLO ya? Pernah ya? Pernah kalau hidup satu kali, ya udah lakukan apa yang ingin satu kali. Tetapi ketika kita berbicara tentang bisnis, bisnis itu seperti kita menjalankan sebuah aktivitas harian, tetapi ada tujuannya. Tujuannya akan kita lakukan, contohnya, kita akan mencapai penjualan lebih bagus dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Nah, bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut? Itu tujuan bisnis. Yang pertama, kita lihat di sini, definisi ulang dari IT. Kalau kita melihat selama ini informasi teknologi hanya berkaitan dengan alat perangkat. Anda punya gadget ya? Gadget di sini Anda mempunyai, setelah itu hanya sebagai aktivitas harian. Tetapi gadget ini dibentuk bagaimana? Kenapa dia sangat penting? Apa gunanya? Informasi teknologi bukan hanya sebagai alat lagi. Informasi teknologi itu sebagai kita penunjang agar aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan baik. Contohnya apa? Bisa tanpa HP hidup sekarang? Tidak bisa lagi kan? Pasti Anda pertama kali bangun tidur apa dicari? HP kan? Handphone pasti pertama kali, bukan sholat yang pertama kali dilakukan. Nah, ya mungkin ada beberapa ada beberapa yang melakukan aktivitas sholat. Di sini contoh kasusnya seperti ini. Kenapa Shopee, Tokopedia, Netflix, mereka bisa berkembang sejauh ini sekarang? Kenapa mereka bisa menjangkau semua orang di dunia malahan? Ya, Shopee itu pusatnya bukan hanya di Indonesia saja. Sudah ada di Malaysia, sudah ada di Cina. Kenapa bisa menjangkau? Karena bantuan dari sistem informasi manajemen. Mereka mengolah sebuah informasi ini agar nantinya bisa mendukung keputusan-keputusan strategis. Kita lihat di sini satu pertama. Data di supermarket. Pernah berbelanja di Budiman? Pernah berbelanja pastinya ya. Di Budiman itu kadang-kadang ada promo-promo tertentu. Kenapa? Pada saat musim ini baru masuk ya, ada yang masa pengenalan lingkungan sekolah yang mengikuti pada saat ini, kan baru masuk sekolah ini, ada yang mengikuti? Nggak ada, karena sudah selesai sekolahnya ya, nggak SMP, SMA, SD lagi ya. Nah, mereka, kenapa Budiman malah menjual alat tulis? Kenapa mereka memanfaatkan itu? Karena datanya pada akhir-akhir ini banyak orang akan membeli alat tulis. Itu salah satunya, makanya lebih banyak dijual alat tulis. Oke.
Itu di sini contohnya dipromosikan dan di stop. Waktu kecil, jadi ingat lagu ya, waktu aku kecil ya. Oke. Waktu kecil apakah pernah beli Kinder Joy? Pernah ya, sering Anda beli Kinder Joy. Pada saat beli Kinder Joy tersebut, kenapa ditaruh pada etalase yang paling depan? Karena udah dilihat oleh anak-anak. Ya, karena ya waktu anak-anak pasti melihat itu ya, Kinder. Padahal dia hanya coklat seupil, mainannya yang setengahnya lagi ya. Kan coklatnya sedikit itu kan. Nah, itu maksudnya dia mengambil informasi. Orang tua pasti tidak akan rela membuat anaknya menangis. Malulah orang tuanya kalau anaknya menangis di depan umum. Nah, itu salah satu contohnya bagaimana kita melihat. TikTok pun begitu. Ketika kita melihat sebuah aplikasi, TikTok sekarang preferensinya disesuaikan dengan Anda. Apa yang muncul di beranda masing-masing sekarang? Oke, Davi, apa FYP ya, Davi ya kira-kira ini? FYP Davi yang kira-kira ini tentang naik gunung, Pak. Berarti yang lain? Tenda topik quotes kehidupan, Pak. Quote kehidupan lagi galau? Oke, berarti kan berbeda-beda ya. Di sini ada yang tentang naik gunung, ada yang kehidupan. Boleh digabung mungkin antara Taufik dan Davi juga bisa dilakukan. Kalau lagi galau, naik gunung. Berarti Taufik diajak oleh Davi. Ya, seperti itu salah satu contohnya. Mendukung keputusan yang lebih baik. TikTok dan Shopee juga melakukan hal yang seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Izin Pak, Fikra mau bertanya Pak. Pertanyaan Fikra gini Pak, gimana kalau TikTok atau Shopee itu merekomendasikan produk yang berbeda bagi para penggunanya Pak? Oke, pertanyaan menarik dari Fikra. Ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Kita buka sesi diskusi. Baik, izin Pak, saya ingin menanggapi terkait pertanyaan dari Fikra. Mengapa Shopee dan Tokopedia dapat memberikan rekomendasi produk yang berbeda kepada setiap penggunanya? Itu dikarenakan setiap pengguna itu memiliki referensi yang berbeda, dan sistem Tokopedia serta Shopee itu menggunakan algoritma yang dipersonaliakan, di mana setiap pengguna menyukai konten atau riwayat pembelian serta yang pernah melintas itu akan dicatat oleh algoritma tersebut, sehingga nantinya akan ditampilkan kembali, direkomendasikan kembali oleh sistem tersebut kepada pengguna tersebut. Mungkin sekian tanggapan dari Yani, Pak. Oke, terima kasih Yani. Jadi, kalau kita lihat kesimpulannya, preferensi. Tadi ada preferensi. Bagaimana preferensi itu didapatkan? Preferensi didapatkan dari aktivitas Anda lakukan sehari-hari. Mungkin kalau yang suka make up akan mencari preferensi make upnya tersendiri. Yang suka naik gunung atau Taufik tadi bilang dia lagi muncul quote-quote. Mungkin butuh motivasi. Jadi preferensi itu akan disesuaikan. Bagaimana mereka mendapatkan? Dari informasi-informasi tersebut. Informasi ini bagaimana? Akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Perusahaan sebenarnya sedang memanfaatkan konsumennya. Kalau tidak dimanfaatkan konsumennya, otomatis perusahaan tersebut tidak akan bisa berkembang. Kalau perusahaan di sini kita lihat, ada 3 komponen untuk bagaimana manajemen information system itu tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, ada organisasi di dalamnya. Organisasi seperti perusahaan, lalu ada manajemen orang yang mengelolanya. Jadi ibarat sebuah mobil, dan teknologi. Teknologi di sini akan saling sinkron satu sama lain dan beririsan di sini. Anda lihat, irisannya adalah sistem informasi manajemen. Ketika ada teknologi, tadi di awal kita jelaskan tentang Tesla. Anda punya Tesla di sini? Belum ya? Mudah-mudahan 5 tahun lagi semua punya Tesla ya. Nah, kalau Anda punya Tesla, otomatis Anda juga harus paham teknologinya. Teknologinya bagaimana? Masuknya, pintunya tahu di mana? Gagang pintunya? Pernah lihat videonya? Ya, pakai kartu dipencet terus nanti muncul. Kalau tidak paham, pasti bagaimana mengelola mesin tersebut, bagaimana kita bisa membuat dia berjalan. Kan rambu-rambu, ke Amerika belum pernah ya di sini ya. Oke, Tesla kan dari Amerika ya. Nah, dari kita rambu-rambunya, kalau setirnya kan sebelah kiri itu. Bagaimana rambu-rambu sebelah kiri akan berbeda dengan di Indonesia. Itu kita organize, akan diatur. Irisan dari semua ini harus dimanfaatkan
organisasi tanpa adanya orang yang mengelola dengan tepat, dan teknologi tanpa adanya organisasi dan manajemen, otomatis tidak akan bisa menjalankan misi strategisnya. Oke, di sini bisa dipahami? Oke, jadi di sini perilaku yang akan dibahas lebih banyak. Kita lanjutkan materi selanjutnya, fungsi utama pada mata kuliah pengantar manajemen. Mungkin Anda sudah mempelajari ada fungsi marketing, ada fungsi produksi, ada fungsi keuangan dan human resource. Simpelnya begini, ketika kita melakukan suatu penjualan, pasti akan ada aktivitas di dalamnya. Misal di Shopee, misal di TikTok Shop, pesanan Anda akan diteruskan kepada penjual. Penjual akan memastikan kepada gudangnya ready atau tidak, walaupun sejak dulu akan ditanya dulu satu persatu kan. Setelah itu baru di packaging. Packaging akan melibatkan logistiknya. Logistik akan baru sampai di rumah masing-masing. Ribet untuk menghadirkan suatu barang. Kalau barangnya harus diproduksi dulu, kita kontak dulu suppliernya, ready atau tidak barangnya di sini. Nah, itu bagaimana fungsi ini harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Tanpa adanya sistem informasi akan dilakukan secara manual. Dikontak satu persatu akan terjadi misinformasi. Oke. Lalu, bagaimana mentransformasi proses bisnis secara radikal? Dulu bisnis dilakukan di sini. Pesanan diterima, setelah itu perlu persetujuan. Persetujuan contohnya datang ke suatu restoran nanti Lamun Ombak lah, kita akan dekat di sini Lamun Ombak. Anda datang, kasirnya banyak ya, kasirnya banyak, rame-rame, terus nanti dari kasir menyerahkan kepada dapur, semuanya masuk pesanan. Itu dilakukan secara tradisional. Nanti pengirimannya yang mana masuk duluan juga bingung oleh kasirnya. Tetapi dengan adanya sistem informasi, kita bisa dilakukan secara tersistemasi atau lebih terstruktur di sini. Dengan adanya sistem informasi di sini bisa mengotomatisasi proses yang awalnya manual menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Disrupsi itu apa maksudnya disrupsi? Ketika ada sesuatu teknologi baru, dia akan menggantikan teknologi yang lama. Sama seperti COVID. Ini kan generasi online semua ya? Ya, generasi online ketika pembelajaran dulu awalnya luring, tiba-tiba jadi daring, akan terjadi itu disrupsi namanya. Perubahan tatanan kehidupan kita. Oke, di sini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan dulu materinya terkait bagaimana piramida peran utama dari sistem informasi dalam sebuah bisnis. Pada level yang pertama, dalam manajemen ada 3 level. Ada paling bawah, menengah, dan juga top. Pada paling bawah ini aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Contohnya belanja di Budiman. Kalau belanja di Budiman, setelah melakukan belanja Budiman, akan direkap penjualan harian akan disampaikan kepada manajer. Oh, manajer bisa memprediksikan produk mana yang perlu kita restock, produk apa yang paling diminati. Itu keputusan di middle management. Setelah itu disampaikan kepada top. Oh, penjualan kita di sini bagus. Akhirnya bagaimana kalau kita buka cabang? Budiman sekarang mau buka cabang lagi di Balai Baru ya. Nah, bagaimana keputusannya cabangnya di sana? Itu salah satu contoh pemanfaatan sistem informasi. Mereka sudah mempunyai semua sistem informasi yang bagus di dalamnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Tadi yang ekosistem aplikasi sebuah perusahaan ada dari pemasok, ada yang namanya enterprise resource planning, dan ada yang customer relationship management. Ini berkaitan dengan internal dari perusahaan. Kalau yang ini berkaitan dengan eksternal. Ini akan mengendalikan struktur dari sebuah perusahaan di dalamnya. Oke. Lalu kita masuk kepada apa perbedaan konvensional dengan strategik. Bukannya sistem informasi sudah banyak diterapkan oleh para perusahaan sebelum-sebelumnya. Apa membedakan mereka? Pertama, di sini perbedaannya menggunakan teknologi hanya untuk mengganti tenaga manusia. Aplikasi POS, kalau belanja coffee shop, tahu? Anda belanja kan sekarang pakai itu, masukkan ke tab, Moka namanya, aplikasinya Moka, masukkan ke sana, setelah dimasukkan ke sana, baru orderan dimasukkan. Itu hanya konvensional. Mereka menggantikan yang awalnya mencatat dengan
tulis tangan digantikan ke aplikasi. Tetapi kalau strategik harus alat utama. Kedepannya kita bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kedepannya? Mungkin saja tabnya bukan tab yang layar sentuh seperti Meta S. Tahu Anda Meta S? Harus pakai VR dulu. Setelah pakai VR kita bisa saja di atas udara memilih menunya. Nah, itu bisa jadi kompetitif yang membedakan kita dengan pesaing kita yang lainnya. Itu maksudnya strategik. Strategik kita memikirkan, perusahaan-perusahaan itu pasti akan memikirkan apa nilai lebih yang akan mereka tawarkan kepada konsumennya. Dengan hal itu juga di sini poin-poinnya dukungan manajerial, bagaimana ini terkait harian, ya strategi yang akan jangka panjang. Target akhirnya memenangkan persaingan pasar secara mutlak. Nanti kita contohnya BlackBerry, dia bagaimana? Pernah pakai BlackBerry sebelumnya? Pernah ya. Tapi BlackBerry akhirnya kalah oleh Android karena mereka tidak memikirkan kompetisi ke depannya bagaimana. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Pak, saya ingin bertanya Bapak, itu apa perbedaan sistem informasi operasional dengan sistem informasi strategik, Bapak? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menyampaikan dulu pendapatnya terkait apa perbedaan antara konvensional dan juga strategik? Mau menanggapi? Rara izin menanggapi pertanyaan dari Salsa, Pak. Apa perbedaan dari sistem operasional dengan sistem strategik? Sedangkan sistem operasional itu sistem yang digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Sedangkan sistem strategik itu sistem yang digunakan untuk mendukung perencanaan jangka panjang sebuah perusahaan tersebut, Pak. Oke, terima kasih Rara atas tanggapannya. Jadi seperti itu Zara. Ketika kita berbicara tentang konvensional, hanya aktivitas sehari-hari. Kalau pada strategik kita harus memikirkan perusahaan ini jangka panjangnya seperti apa. Kita tidak menginginkan perusahaan ini hanya hari ini saja. Ya, ketika viral, pas hari viral itu saja kita mendapatkan penjualan. Tetapi untuk jangka panjangnya tidak bisa kita manfaatkan atau kita raih target yang sesuai yang kita inginkan. Itulah perbedaan antara konvensional. Konvensional hanya memikirkan aktivitas harian, sementara kalau strategik kita juga harus memikirkan jangka panjang supaya perusahaan tersebut bisa diwariskan kepada anak dan cucu Anda masing-masing. Oke, itu sedikitnya. Dampak makronya terganti pergeseran antara faktor produksi dan juga di sini juga menekan biaya transaksi. Kenapa? Dulunya kita perlu menelpon satu persatu pemasok. Sekarang dengan ada sistem informasi, tinggal masuk ke aplikasi pesan. Ya, itu salah satu contohnya dan juga efisiensi manajemen. Akhir-akhir ini ada lihat yang layoff dari Tokopedia. Ada mendengar beritanya? Belum ada ya. Mungkin setelah ini silakan Anda lihat beritanya. Tokopedia melayoffkan berapa ribu karyawannya. Tujuannya apa? Efisiensi. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, kenapa harus banyak memanfaatkan manusia? Karena manusia itu juga mengeluarkan banyak biaya operasional yang akan ditanggung oleh perusahaan. Oke. Dan ya, ini contoh salah satunya. Dampak makronya itu lahirlah organisasi yang datar. Dulu hierarkinya sangat panjang. Ngurus ini perlu ke sana, perlu ke sini. Kalau mahasiswa, Anda kan tinggal persetujuan TA melalui SIMTA kan? Sekarang kita aplikasi kita hanya SIMTA saja. Dulu perlu ACC ini, tunggu dulu dosennya kan? Perlu ACC ini, tunggu dulu. Lama prosesnya. Yang gemuk sekarang, walaupun akhir-akhir ini pemerintahan kita agak gemuk ya. Jadi kita berharap juga semakin ramping ke depannya di sini. Bisa kita lihat awalnya yang banyak hierarki berjenjang menjadi lebih datar untuk sebuah perusahaan. Tapi di sini kerjaannya itu bisa kita manfaatkan tenaga profesional jangka pendek atau freelancer. Ya, ketika perusahaannya kecil, kita hire saja orang-orang yang kira-kira dibutuhkan waktu proyek tersebut dilakukan. Oke, jadi itu salah satunya. Kunci keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan tersebut bukanlah teknologinya sendiri, tetapi apa yang dilakukan dengan informasi tersebut. Ketika Anda memiliki informasi, apa yang akan Anda manfaatkan, bukan hanya disimpan sendiri saja. Maksudnya perusahaan harus mengolah informasi.
mengetahui konsumen tidak berminat pada produk tersebut, tetapi sudah kerjasama dengan perusahaan A, kita sudah jangka panjang. Nah, ini perusahaan juga harus mengambil keputusan. Ketika ada kasus tersebut, harus difikirkan sebaiknya bagaimana tindakan yang harus diambil. Oke. Untuk penutupnya, kita akan melakukan uji pemahaman terhadap materi yang sudah dilakukan. Silakan di-scan saja barcode-nya. Di sini, silakan di-scan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah di-scan, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 1 menit. Silakan dijawab semampunya saja, yang mana Anda bisa mengerjakan. Oke, gimana? Ada yang dapat 100 di sini? Ada? Ada ya. Berarti Anda sudah paham. Kalau sudah paham, Bapak harapkan materi kita ingat. Strategik itu sistem informasi bukan hanya sebagai tools yang dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi juga sebagai bagaimana perusahaan meraih jangka panjangnya. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan alat ini. Ketika Anda memanfaatkan handphone, jangan untuk scrolling saja, tapi manfaatkanlah untuk masa depan Anda, bagaimana handphone ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video implementasi pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dapat saya sampaikan. Saya berharap proses pembelajaran yang telah ditampilkan mampu memberikan gambaran mengenai upaya saya dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat kepada mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.